yang di luar zona SMA Negeri 1 Nangabulik. Tidak bermaksud untuk tidak menerima, tetapi niat kami adalah agar semua sekolah di Kabupaten Lamandau, SMA, SMK di kecamatan di Kabupaten Lamandau juga berkembang dengan banyaknya peserta didik yang masuk. Terima kasih. Dalam kesempatan ini saya selaku Kepala SMA Negeri 1 Nangabulik akan menyampaikan hal-hal berkenaan dengan penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Nangabulik. Disclaimer dulu bahwa yang kami sampaikan ini adalah khusus untuk anak-anak calon peserta didik yang akan mendaftar di SMA Negeri 1 Nangabulik. Yang pertama, tentu saja kalian menentukan pilihan dulu. Menentukan pilihan sebelum masuk sekolah lanjutan tingkat atas SLTA, apakah pilih SMA atau pilih SMK. Karena dua sekolah ini nanti kan outputnya berbeda. Jadi kalau cita-cita kalian nanti setelah tamat SLTA mau kuliah, maka pilihannya adalah SMA. Tapi kalau misalnya setelah tamat SLTA kalian ingin bekerja, berkarya, maka lebih baik ke SMK. Walaupun SMK bisa juga lanjutan untuk kuliah, tetapi secara spesifik lebih baik SMK ya. Jadi itu pilihan yang pertama. Ini himbauan ya, supaya kalian nanti fokus memilih mau SMA atau SMK. Karena ada beberapa kasus di sekolah kita, sekolah kami, yang mau pindah ke SMA Negeri 1 Nangabulik dari SMK ya, dengan alasan tidak cocok atau tidak betah di SMK, mau ke SMA, atau sebaliknya pindah dari SMA sini mau ke SMK ya. Jadi dari awal tentukan dulu pilihan mau SMA atau mau SMK. Ingat, dalam menentukan pilihan ini jangan ikut-ikutan teman. Pilihannya adalah di diri kalian sendiri. Kalau ragu-ragu, rundingkan dengan orang tua wali masing-masing ya, supaya pilihannya nanti lebih mantap ya, tidak menyesal di kemudian hari. Kemudian yang berikutnya adalah setelah mantap menentukan pilihan, nah silakan SMA, SMK ya, itu adalah pilihan kalian masing-masing. Nah, khusus untuk yang memilih SMA dan mau mendaftar di SMA Negeri 1 Nangabulik, kami menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu sebelum menentukan pilihan di sekolah kami. Pertama, sekolah kami akreditasinya B ya. Jadi kalau kalian mau pilih akreditasinya yang lebih dari B ya, akreditasi A, maka pilihan di sini tidak tepat. Karena ada sekolah di Lamandau ini yang akreditasinya A ya. Kemudian yang kedua, sebelum mendaftar pastikan kalian alamatnya ya, alamat kakaknya, alamat sekolah asalnya di dalam zonasi SMA Negeri 1 Nangabulik ya. Nanti di layar ini akan dicantumkan desa dan kelurahan mana saja yang masuk dalam zonasi SMA Negeri 1 Nangabulik ya. Nah, setelah itu setelah menentukan mempelajari itu tadi di dalam zona atau tidak, baru kemudian siapkan berkas-berkasnya, siapkan dokumen-dokumennya yang diperlukan. Di video terdahulu ada panitia juga sudah menyampaikan mekanisme pendaftaran online di SMA Negeri 1 Nangabulik ini. Nah, dicermati, diulang-ulang dan dipelajari apa-apa saja. Nah, khusus kalau
video kali ini khusus kami hanya berupa himbauan ya. Himbauan terutama kepada calon peserta didik yang akan mendaftar di sekolah ini di luar zonasi. Sekali lagi, yang di luar zonasi. Kami himbau agar mendaftarlah ya, atau sekolahlah di sekolah dalam zonasi masing-masing di kecamatan masing-masing. Sebagaimana kita ketahui bahwa di seluruh kecamatan, 8 kecamatan di Kabupaten Lamandau ini semuanya ada SMA, ada SMK ya. Di Delang ada SMA Negeri 1 Delang, SMK Negeri 1 Delang ya. Jadi anak-anak yang dalam zonasi itu silahkan mendaftar di situ ya. Diramaikan sekolahnya ya, jangan sepi ya. Sekolah saja di situ, nggak usah ke sini ya, nggak usah jauh-jauh dari orang tua. Ini hanya himbauan ya, hanya himbauan. Kemudian di Batangkawa juga tidak perlu harus ke Nangabulik atau ke daerah lain untuk sekolah, karena di sana sudah ada SMA Negeri 1 Batangkawa, SMKN 1 Batangkawa. Dan di kecamatan-kecamatan lain ya, semuanya ada SMA, ada SMK. Jadi kami himbau silakan memilih sekolah yang dekat dengan tempat tinggal masing-masing atau istilahnya dalam zona masing-masing ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak perlu jauh-jauh sekolah, karena pemerintah sudah menyediakan fasilitas untuk melanjutkan sekolah. Bahwa belajar pengetahuan ya, belajar sekarang itu tidak perlu lagi kita melihat sekolahnya di mana ya. Kenapa? Karena pengetahuan ya, ilmu itu sudah banyak medianya, sudah banyak salurannya yang bisa kita pelajari. Yang penting mau belajar, maka semuanya bisa kita akses di YouTube, di TikTok ya, bahkan di media-media lain, media mainstream. Nah, itu banyak sekali ya yang bisa kita akses untuk belajar. Guru di sekolah hanya salah satu mediator dan fasilitator dalam pembelajaran. Intinya adalah kemauan kalian sendiri untuk belajar ya. Meskipun sekolahnya di kecamatan, tidak menutup kemungkinan kalian akan lebih pintar dari anak-anak yang sekolahnya di SMA Negeri 1 Nangabulik ini ya. Saya yakin seperti itu. Karena sumber-sumber belajar kita tidak seperti dulu hanya di sekolah, hanya di perpustakaan sekolah, tetapi di media online ya. Jadi seperti itu. Sekali lagi, yang di luar zona SMA Negeri 1 Nangabulik silakan mendaftar sesuai zonanya supaya tidak jauh-jauh ya. Daripada nanti mendaftar di sekolah ini tahu-tahu tidak diterima ya. Karena kami juga tidak akan menerima ya, tidak akan menerima anak-anak yang berada di luar zona SMA Negeri 1 Nangabulik. Mohon maaf ya, sekali lagi kami tidak akan menerima anak-anak yang di luar zona SMA Negeri 1 Nangabulik. Kalau mau mendaftar di sini juga harus lewat jalur lain ya, yaitu jalur perpindahan orang tua ya. Tapi pindahnya orang tuanya sebagai ASN atau PNS atau anggota TNI Polri atau pegawai BUMN, atau lewat jalur afirmasi ya. Jalur afirmasi adalah untuk peserta didik yang kurang mampu yang memegang kartu PIP, Program Indonesia Pintar atau KIP. Nah, jadi seperti itu. Atau ya, kalau masih ada kuota, baru ada nanti jalur prestasi ya. Tapi prioritas sekolah kami adalah prioritas yang ada di dalam zona SMA Negeri 1 Nangabulik ya. Jadi anak-anak yang berada di zona SMA Negeri 1 Nangabulik tidak perlu khawatir ya.
pasti diterima ya, karena ini prioritas ya dari jurnis yang ada. Zonasi adalah pilihan pertama. Kemudian barangkali ada pertanyaan, apa ukurannya zonasinya ini? Yang pertama adalah alamat peserta didik yang ada di dalam kartu keluarga. Ya, di dalam kartu keluarga itu kan ada alamat orang tua, di situ ada nama peserta didik, nah di situ alamatnya. Nah, kalau ada alamatnya di dalam zona SMA Negeri 1 Nangulik, nanti akan kami verifikasi. Ya. Yang kedua, alternatif kedua adalah sekolahnya atau alamat di rapornya ya. Saya ulangi, alamat di rapor. Ya, rapornya itu kan berarti misalnya SMP N4 Bulik. Berarti alamat di rapornya dia tinggal di mana di Nangabulik ya. Nah, kita cek di situ alamat di rapornya. Nah, kalau alamat rapornya adalah SMP 4 Bulik, maka berarti dia termasuk dalam zona SMA Negeri 1 Nangabulik juga. Jadi pasti diterima. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi, kepada anak-anak yang di luar zona SMA Negeri 1 Nangabulik, tidak bermaksud untuk menghalangi kalian untuk masuk sekolah ini, tapi kita harus taat aturan, taat petunjuk dari Dinas Pendidikan bahwa kita ada aturan, yaitu zonasi ya. Nah, oleh karena itu mari yang di luar zona SMA Negeri 1 Nangabulik masuklah di SMA, SMK di kecamatan masing-masing. Diramaikan sekolahnya biar nggak sepi ya. Dibuat sekolahnya lebih banyak peserta didiknya. Nanti kalau banyak peserta didiknya pasti akan mendapat perhatian dari pemerintah. Mungkin ditambah fasilitasnya, ditambah gurunya dan lain-lain. Kalau kalian sekolahnya di luar kecamatan, padahal di situ ada sekolahnya sendiri, padahal kalian dari daerah situ, berarti kalian tidak bangga dengan daerahnya masing-masing. Ya, jadi sekali lagi kami himbau untuk silakan masuk di sekolah asal zonanya masing-masing. Sekali lagi ini himbauan ya, himbauan saja. Pilihan ada di kalian ya. Kami juga tidak memaksakan, tetapi kami juga ada aturan yang harus ditaati ya. Kami berkomitmen untuk ya sama-sama memajukan SMA, SMK yang ada di seluruh kecamatan di Kabupaten Lamandau ya. Dan kami juga kuotanya sangat terbatas, hanya 9 rombel ya, atau 9 kali 36 orang, itu saja. Selebihnya maka tidak bisa diterima. Dan kami yakin dengan zonasi saja mungkin nanti sudah penuh ya, sudah penuh. Jadi oleh karena itu lebih baik anak-anak yang di luar zona sekolahlah di dalam zonanya masing-masing. Jadi seperti itu. Kepada Bapak Ibu orang tua wali, kami mohon maaf ya, tidak bermaksud menolak ya, tidak bermaksud untuk tidak menerima, tetapi niat kami adalah agar semua sekolah di Kabupaten Lamandau, SMA, SMK di kecamatan di Kabupaten Lamandau juga berkembang dengan banyaknya peserta didik yang masuk ya. Jadi seperti itu. Jadi mohon nanti tidak perlu memaksa-maksa dalam tanda petik ya, memaksa kami untuk menerima ya lewat apapun ya. Jadi lebih baik kita istilahnya dari awal kita tegaskan, kami tidak akan menerima peserta didik di luar zonasi SMA Negeri 1 Bulik kecuali 3 pilihan tadi. Itu pun kalau kuotanya masih ada. 3 pilihan tadi adalah afirmasi ya,
surat pindah orang tua, dan prestasi. Itu pun kalau kuotanya masih ada kuota zonasi tersisa. Mungkin seperti itu yang kami sampaikan dalam kesempatan ini dalam rangka penerimaan peserta didik di SMA Negeri 1 Nanggablik, ya, supaya tidak terjadi salah paham, tidak terjadi miskomunikasi antara sekolah, panitia PPDB sekolah kami dengan Bapak Ibu atau anak-anak calon peserta didik yang akan mendaftar. Khusus yang dalam zonasi, ya, silahkan mendaftar, ya. Selama kuota masih ada pasti akan ditampung, ya, diterima, ya. Demikian yang saya sampaikan selaku kepala sekolah agar PPDB berjalan dengan tertib dan lancar. Sebelum kami tutup, mohon maaf jika yang kami sampaikan ada hal-hal yang tidak berkenan, barangkali ada tersilap kata-kata yang kurang pantas seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada, dan ini mudah-mudahan menjadi menjadi pencerahan bagi kita semua. Dan pesan saya juga kepada rekan-rekan, Bapak Ibu guru, panitia PPDB sekolah untuk selalu mematuhi juknis yang ada, ya. Untuk mematuhi juknis PPDB agar tidak ada permasalahan yang dihadapi. Jikapun ada masalah, maka kita selalu akan komunikasi dan koordinasi. Sekian, terima kasih.